Kemarin kan kita sudah bahas eksterior dan interiornya. Yang belum adalah rasa berkendaranya. Nah, sekarang kita langsung cobain aja yuk. Langsung jalan aja kita. Let's go. Jadi mengemudi di Kia Sonet ini rasanya tinggi ya, karena dia SUV juga ya. Dan kaki kita enaknya kita nggak ketekuk nih, jadinya kita bisa nyetir dengan santai. Tangan kita bisa istirahatkan di armrest pintu, yang sebelah kiri bisa kita istirahatkan di konsol box, di armrestnya. Jadi rasanya nyaman gitu. Udah gitu posisi nyaman, tinggi, enak. Ditambah lagi ada cruise control. Ini sangat memudahkan banget. Tapi hati-hati, kalau kita sudah posisi nyaman, kita berkendara dengan kecepatan tinggi disertai dengan cruise control, kita jadi kurang waspada takutnya. Jadi harus lebih hati-hati. Suspensinya ada yang bilang empuk, keras, dewasa. Nah, kalau menurut saya pribadi lebih ke kaku dia. Kaku dalam arti kalau kita melewati jalanan yang rusak, jalanan tidak rata, ataupun polisi tidur dengan kecepatan yang sebagaimana normalnya kita melewati jalanan-jalanan tersebut, itu rasanya empuk. Empuknya tapi nggak mental-mental gitu loh. Kayak LO SUV atau LO MPV kebanyakan gitu. Itu mental-mental tuh. Nah, itu bisa bikin mual. Kalau di sini dia empuk tapi nggak mental gitu, blek gitu, tapi empuk. Kalau kata orang seperti naik mobil Eropa, seperti suspensinya mobil Eropa. Ya saya sendiri kurang tahu suspensi mobil Eropa seperti apa, karena saya belum pernah naik ya. Tapi mungkin seperti itu, enak. Tapi beda cerita kalau kita melewati jalanan yang ada garis-garisnya itu, rumble strip atau apa itu namanya. Nah, dengan kecepatan yang lebih tinggi, nah itu berasa. Jadi hati-hati kalau teman-teman melintasi jalan yang tidak rata dengan kecepatan tinggi seperti di tol Cikampek yang elevated itu hati-hati, jangan dihajar kecepatan tinggi juga. Sayang mobilnya juga, nanti onderdilnya lepas semua. Tadinya saya pikir rodanya ini keras ya, karena rodanya kan bannya dari India sana, mereknya Apollo. Tadinya saya pikir saya harus ganti ban nih. Saya udah cari-cari info ban apa yang cocok. Tapi sebelum saya ganti, saya kuras dulu semuanya dengan nitrogen. Semuanya saya kuras dengan nitrogen. Terus kemudian tekanan bannya juga saya sesuaikan. Soalnya keluar dari dealer itu tekanan bannya 39. Nah, sekarang saya ganti nitrogen, saya ubah tekanannya menjadi sesuai dengan yang dianjurkan, dan rasanya sekarang jauh lebih enak. Jadi menurut saya, kalau teman-teman mau ganti ban langsung, ya terserah. Tapi coba dulu deh kuras nitrogen, tekanannya coba diatur sesuai dengan aturan dari pabriknya. Itu rasanya udah enak. Tapi kalau rasanya belum cukup, ya mau ganti silahkan. Akselerasinya dia ini menggunakan transmisi IVT atau Intelligent Variable Transmission, atau basicnya CVT tapi intelligent, artinya lebih pintar gitu. Jadi saya bandingkan dengan mobil saya satu lagi, Yaris Joker di rumah, yang sama-sama CVT juga. CVT itu kan karakternya halus ya, tapi untuk ngisi tenaganya itu perlu waktu agak lama gitu. Kalau di IVT ini, di Kia Sonet ini, dia instan. Bukan instan gimana ya, lebih cepat gitu. Jadi saat kita tambah gas sedikit, dia langsung ngisi gitu, tanpa perlu jeda yang perlu makan waktu banyak. Contoh nih ya, kita putar balik, kita langsung gasik aja. Tuh. Enak. Kalau CVT agak lama, lebih lama lah, walaupun dia halus. Kalau ini
tetap halus tapi lebih cepat ngisi tenaganya. Jadi kita nggak perlu mindah-mindahkan tuas transmisi ini ke mode manual. Saya cuma satu kali nyoba transmisi ke manual ini pada saat keluar dari dealer itu, waktu nyoba aja. Kenapa? Karena pada saat saya coba malah saya ngerasa kagok. Lebih enak udah biarin matic gini aja, kita gas dikit aja dia langsung isi tenaganya, tapi halus, nggak nyentak-nyentak, enak banget. Untuk konsumsi bahan bakarnya di dalam kota dengan mode berkendara yang normal ya, kan ada eco, normal, dan sport. Saya selalu pakai normal. Nah, untuk mode berkendara normal itu di dalam kota sekitar BSD sini itu saya dapat 1:15. Artinya 1 liter jalan 15 km. Which is good, itu bagus banget. Karena Yaris saya di rumah itu sekitar segituan juga. Malah kalau pagi itu saya mau berangkat kerja atau nganter istri kerja, itu bisa dapat 1:18 atau 1:19. Bisa dapat segitu. Jadi teman-teman yang rumahnya karakternya daerah tempat tinggalnya tuh mirip dengan di BSD sini ya, mungkin akan dapat yang sama. Memang jarang macet sih ya. Tapi kalau keluar kota, jujur memang saya belum pernah ada kesempatan untuk bawa Kia Sonet ini keluar kota. Jadi ya mungkin di video berikutnya kali ya, kalau kita ada kesempatan ya. Radius putarnya nih, kebetulan ada putar balik nih. Kita coba putar balik ya. Tuh, gimana? Cukup kecil radius putarnya. Kalau saya lihat informasi dari internet dari Mbah Jujel itu sekitar 5,3 meter radius putarnya. Itu mirip-mirip dengan BRV, mirip-mirip dengan Expander, Terios, Rush, mirip dengan itu. Beda banget dengan mobil saya di rumah, si Yaris Joker itu yang pertama 5,7 dia. Jadi agak kesulitan kalau kita mau bermanuver gitu, misalkan di parkiran basement itu agak susah. Tapi kalau ini saya nggak pernah kesulitan gitu untuk bermanuver. Enak banget, radius putarnya tidak merepotkan orang. Nah, kita coba rem. Nah, enak, pengeremannya enak walaupun dia roda depan menggunakan cakram dan yang belakang masih tromol seperti Livina yang bentuk expander itu ya. Karena orang tua pakai itu di rumah, jadi saya bandingkan dengan itu, sama-sama depan cakram belakang tromol, itu lebih enakan ini. Ini rasa lebih gigit gitu, lebih pakem, lebih enak. Tapi memang beda dengan yang keduanya cakram, seperti Yaris saya itu depan belakang cakram itu lebih pakem lagi sih. Tapi ini not bad, ini bagus kok, enak gitu, halus rasanya pengeremannya. Kedapan kabinnya menurut saya cukup baik, nggak baik-baik banget tapi cukup baik. Kenapa? Karena kalau ada motor melintas gitu ya dengan kecepatan yang normal, dengan knalpot yang normal, itu nyaris tak terdengar. Road noise juga, road noise dari bawah itu kalau dibandingkan dengan Yaris saya itu ini lebih enak, lebih kedap road noise-nya, nggak terlalu masuk. Apalagi kalau kita menambahkan kecepatan, suara audionya ini bisa semakin kencang. Jadi meminimalisir gangguan-gangguan suara dari luar. Menurut saya pengendalian setirnya cukup direct. Tuh, gila, cukup direct dan ini fun to drive banget, enak banget. Tapi hati-hati, mobil ini tinggi, jadi kalian jangan bermanuver kecepatan tinggi ya. Kita nyetir hati-hati aja lah, pelan-pelan aja lah. Cuman saya mau kasih tahu bahwa ini cukup akurat, cukup direct ini. Untuk mengarahkan mobil ini bisa mengarahkan sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah, jadi
Jadi saran saya buat teman-teman yang mau test drive jangan cuma satu kali. Saya test drive ini 2-3 kali gitu di dealer yang sama. Test drive yang pertama rutenya pendek, saya minta test drive lagi untuk rute yang lebih panjang, dan saya cari jalan yang nggak enak. Saya cobain suspensinya seperti apa, akselerasi dan pengeremannya seperti apa. Dibiasakan. Awalnya saya nggak biasa, tapi lama-lama terbiasa. Dan setelah kita miliki, rasanya mobil ini enak banget, nggak nyesel. Ya apalagi Anda pulang kerja, lihat mobil Anda di parkiran, wih, maco banget, keren, ganteng banget. Begitu masuk, wah, kabinnya rasanya mewah, nggak membosankan. Terus pulang panas-panas kayak gini, siang panas, nyalakan aja AC dari kursi seperti sekarang nih, adem. Di belakang ini rasanya sejuk, enak banget. Tambah instrumen cluster yang modern, yang nggak itu aja gitu, nggak membosankan, penuh warna, keren banget. Dan kita kalau ada ngerubah-ngerubah audio atau apa, atau lampu atau wiper, keluar semua di MID di tengah sini. Jadi kita nggak perlu lirak-lirik lagi, sangat memudahkan kita. Terus kita mau cari peta gitu, misalkan kita mau kemana gitu, tinggal connect aja Android Auto atau Apple CarPlay. Nggak perlu ada sambungin kabel-kabel lagi, setting dulu, nggak usah. Anda masuk mobil langsung connect dia, dan itu memudahkan banget sih. Ditambah audio dari Bose yang premium banget, yang suaranya itu bener-bener bisa bikin kita jadi lebih relax gitu. Dan ada pulang kerja capek, stres tinggi, begitu masuk mobil ini, aduh, semuanya jadi lebih lega gitu rasanya. Jadi refreshing ulang, enak banget. Pokoknya teman-teman nggak rugi lah, pokoknya harus cobain aja dulu. Kalau ragu, cobain aja dulu. Kalau ternyata sudah cocok, nah baru hitung-hitungan. Oke, saya rasa sekian video owner review dari Kia Sonet. Semoga bisa membantu teman-teman yang tadinya ragu jadi semakin yakin, atau malah semakin ragu, saya nggak tahu. Semoga aja sih semakin yakin. Sama seperti kita dulu, kita ragu, tapi kita lakukan riset dan kita coba, oh ternyata mobil ini pantas mendapatkan kesempatan gitu. Saya minta maaf karena saya belum sempat melakukan pengetesan untuk jarak jauh. Mungkin di video selanjutnya ya, di kesempatan selanjutnya. Dan saya harap mungkin ya, ini di video selanjutnya saya bisa berbagi pengalaman tentang servis pertama kali Kia Sonet. Karena batas servis pertama kali itu kan 1 bulan atau 1000 km. Nah ini sudah tanggal 17, saya ambil tanggal 4, berarti sudah 13 hari. Dalam 13 hari mobil ini sudah berjalan 850 km. Jadi udah waktunya servis. Semoga aja sih saya bisa share bagaimana pengalaman saya servis Kia Sonet pertama kali, bagaimana dealernya, bagaimana pelayanannya, dan apa saja yang diganti, harganya wajar atau tidak. Ya harusnya sih wajar-wajar aja ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan.